Satoru Gojo adalah penyiri terkuat di era zaman modern Jujutsu Kaisen, tetapi kejadian-kejadian baru ini telah membuktikan kepada kalian para penggemar manga dan anime bahwa karakter terkuat dari Jujutsu Kaisen ini bukanlah karakter yang tidak bisa dihancurkan. Nah, dalam alur cerita terbaru di animenya ini, insiden Shibuya Kenjaku menunjukkan kerentanan Gojo dengan menyegelnya dengan kekuatan misterius dari alat terkutuk Prison Realms. Kenjaku adalah pengguna kutukan yang mengetahui subuk sihir Jujutsu lebih baik dari siapapun, tetapi dia juga tahu batasannya. Alih-alih menghadapi Gojo secara langsung, Kenjaku menggunakan Prison RS, perangkat terkutuk misterius yang cukup kuat untuk memaksa Gojo tunduk pada kekuatannya yang luar biasa. Terlepas dari potensinya, peran Realms adalah objek yang menarik dengan rahasia yang tersimpan rapat dan hanya mereka yang diinisiasi di area paling gaib dari ilmu sihir Jujutsu yang mengetahui secara spesifik seputar asal-usul dan fungsinya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas cara kerja alat kutukan Prison Realms dan bagaimana cara Gojo bebas dari segel tersebut. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertama-tama mari kita jelaskan apa itu Prison Realms. Prison Realms adalah artefak terkutuk dan penghalang hidup yang konon dibuat dari abu biksuk Buddha Genshin yang terkenal saat tidak digunakan biasanya muncul sebagai kubus merah kecil dengan beberapa bola mata yang menutupi semua sisi dengan terbungkus jimat. Ketika kubus tersebut diaktifkan, para penggunanya hanya perlu menyebutkan mantra yang sangat simpel, yaitu mengatakan gerbang terbuka, dan setelah mengatakan mantra tersebut Prison Realms akan terpecah menjadi 4 kubus yang dipisahkan oleh sebuah massa tipis berdaging yang berisi mata raksasa di tengahnya. Nah, Prison Realms harus diaktifkan dalam jarak 4 meter dari targetnya untuk dapat menguasai atau menangkap targetnya, dan setelah diaktifkan dia dapat mengait dan menyatu dengan korban seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri dan mengamankan tahanan baru tersebut. Nah, pada saat itu korban tidak dapat bergerak atau menggunakan energi terkutuk mereka saat telah terjerat dengan Prison Realms, dan setelah terjerat dari daging-daging Prison Realms, korbannya sudah pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan ketika penggunanya meneriakkan gerbang tertutup sebagai mantranya, Prison Realms benar-benar menyegel korbannya di dalam, menghalangi mereka dari dunia luar. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tahanan itu atau orang yang terjebak mungkin dapat mendengar apa yang terjadi di sekitar mereka, di sisi lain di dalam Prison Realms waktu bergerak secara berbeda di alam penjara tersebut daripada dunia luar. Pada kenyataannya tidak ada pengertian waktu di alam semesta Prison Realms karena tubuh mereka tidak bergerak melalui waktu. Orang yang terperangkap di dalamnya tidak akan pernah menua, juga tidak akan mati kelaparan atau kekurangan gizi. Prison Realms hanya dapat menampung 1 orang saja dalam satu waktu dan tidak dapat digunakan lagi kecuali orang yang berada di dalamnya bunuh diri atau dibebaskan. Selain itu, satu-satunya jalan keluar adalah melalui gerbang belakang, dan segel itu sendiri terletak di bagian belakang alam penjara dan hanya dapat dibuka oleh pang gerbang depan. Meskipun teknik terkutuk yang meniadakan segel dan penghalang dapat membukanya. Nah, bagaimana Kenjaku mampu menyegel Gojo Atoru? Momen kejadiannya sendiri sudah berlangsung cukup lama, yaitu chapter 91 atau Jujutsu Kaisen Sason 2 episode 9, tepatnya pada saat insiden Shibuya. Saat itu Gojo disibukkan oleh perlawanan beberapa kutukan spesial seperti Mahito dan Jogo. Nah, pada saat itu setelah Gojo membunuh atau mengalahkan monster terkutuk yang dibuat Mahito, Gojo langsung menyadari ada Prison Realms yang terletak di dekatnya. Di waktu yang sama Kenjaku pun menunjukkan dirinya dengan wajah Geto sehingga membuat Gojo terdistraksi dan terjebak dalam kurungan Prison Realms. Meskipun Prison Dress dapat menahan Gojo, Kenjaku tahu bahwa membuat Gojo duduk diam cukup lama untuk mendapatkan efeknya pasti akan sulit. Nah, sebagai hasilnya Kenjaku pun menyusun strategi yang rumit dan bercabang untuk memenjara penyihir Jujutsu terkuat di dunia tersebut secara permanen. Rencana Kenjaku untuk menyegel Gojo adalah dengan memancingnya ke sebuah lokasi kecil yang penuh dengan manusia, mencegahnya melawan kutukan bencana. Satu
satu persatu Gojo dapat dengan mudah menghancurkan kutukan tersebut jika dia menghadapinya sendiri, tetapi dengan memaksanya bertarung di kereta bawah tanah yang penuh dan sesak dengan orang-orang tak berdosa, Gojo pasti tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya atau beresiko menimbulkan lebih banyak korban, dan karena itu Kenjaku akhirnya mengikuti jejak Toji Fushiguro yang sejauh ini merupakan orang yang paling sukses mengalahkan Gojo. Nah, strategi Toji dalam melawan Gojo adalah dengan membuatnya kelelahan terlebih dahulu dan membuatnya menggunakan teknik terkutuknya selama berhari-hari berturut-turut untuk melindungi wadah bintang platinum atau wadah tengen, kemudian menyerang ketika Gojo tidak menduganya. Nah, dengan cara yang sama Kenjaku memaksa Gojo untuk melawan banyak kutukan yang di stasiun kereta bawah tanah yang ramai untuk membuat Gojo tidak waspada dan stres. Kemudian Prison Realms hanya membutuhkan sepersekian detik setelah penggunanya berteriak mantra gerbang terbuka untuk menangkap korbannya, tetapi untuk seseorang seperti Gojo sepersekian detik itu masih terlalu lama, dan itulah mengapa Kenjaku perlu melelahkan dan mengalihkan perhatian Gojo selama 1 menit penuh di kepala Gojo untuk mendapatkan waktu sesaat yang ia butuhkan untuk menyegel Gojo. Selain memaksa Gojo untuk menggunakan teknik terkutuknya untuk mengurangi korban di kereta bawah tanah, Kenjaku juga mampu mengalihkan perhatian Gojo secara psikologis dengan menggunakan tubuh sahabatnya Geto. Kenjaku ini secara harfiah mampu membuat Gojo terpojok cukup jauh sehingga Prison Realms dapat menguasai Gojo, yaitu dengan mengambil alih tubuh Sugurugo dan menunjukkan dirinya pada Gojo di saat-saat kritis tersebut. Karena Gojo telah membunuh Geto bertahun-tahun sebelumnya, melihat wajah teman lamanya itu lagi sangat mengejutkan bagi Gojo sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, dan pada saat Gojo memahami bahwa itu adalah seorang penipu yang telah mengambil mayat Geteto, hal itu sudah terlambat karena Prison Realms telah mengikat dirinya pada tubuhnya dan menyegel energi terkutuknya itu. Lalu apakah Gojo pernah melarikan diri dari Prison Realms? Untuk keluar dari Prison Realms butuh beberapa waktu, tetapi Gojo akhirnya berhasil meninggalkan Prison Realms tersebut. Dalam manga, Gojo dipenjara di Prison Realms selama 19 hari, sementara dalam kehidupan nyata Gojo dipenjara di Prison Realms selama 130 chapter yang mencakup lebih dari 3 tahun serialisasi Jujutsu Kaisen. Bahkan ketika Gojo lepas dari Prison Realms itu juga bukan karena sesuatu yang dilakukan Gojo, hal itu terjadi karena kemampuan dari Angel dengan teknik Yakup Leaders yang sepenuhnya meniadakan teknik terkutuk. Peniadaan ini juga berlaku untuk teknik segel dan penghalang termasuk segel di gerbang belakang Prison Realms. Nah, Angel melakukan tawar-menawar dengan Yuji dan Megumi di chapter 199 manga Jujutsu Kaisen untuk membuka segel Gojo dengan imbalan bantuan mereka dalam membunuh seseorang pemain dalam permainan pemusnahan yang dijuluki sebagai The Fallen, dan The Fallen ini tentu saja merupakan sindiran untuk Sukuna, yang mana Sukuna adalah Dev Fallen yang pada saat tawar-menawar tersebut Sukuna masih berada di dalam tubuh Yuji. Terlepas dari kenyataan bahwa setelah dari tawar-menawarnya telah gagal, Angel berjanji untuk menepati janjinya dan membuka segel Gojo. Angel bahkan menggunakan teknik Yakup Leader di gerbang belakang penjara alam atau Prison Realms gerbang belakang setelah diberikan oleh Choso yang mendapat hanya dari Tengen, dan untungnya mereka berhasil mendapatkan harapan baru setelah Tengen mengungkapkan bahwa dia memiliki bagian belakang dari Prison Realms, dan jika bagian itu berhasil dirusak otomatis Gojo juga ikut terbebas dari kurungan tersebut. Namun Gojo tidak keluar dari gerbang belakang melainkan tetap dari gerbang depan, dan momen pembebasan Gojo yaitu pada chapter 221. Pada saat itu Tengen memberitahu masih ada satu cara untuk membebaskan Gojo, yaitu dengan memakai kekuatan anti kutukan milik Hanakurusu yang diketahui menjadi wadah bagi The Angel. Nah, alasan Tengen mengatakan hanya memiliki satu-satunya cara tersebut adalah karena alat-alat terkutuk yang bisa menghancurkan perisan RAM semuanya sudah dihancurkan oleh Gojo sendiri, yang mana pertama adalah Inverted Spear of Heaven. Senjata ini adalah senjata yang dapat menghilangkan energi kutukan yang sebenarnya juga bisa menghancurkan Prison Realms, tapi senjata terkutuk ini sudah terlebih dahulu hancur oleh Gojo saat pertarungan terakhirnya dengan Toji. Lalu alat kutukan
Kekuatan yang kedua adalah Black Robe. Senjata ini tidak bisa digunakan karena Gojo Satoru karena satu-satunya senjata Black Robe yang bisa mengganggu energi kutukan dan menghilangkannya sudah hangus dan tidak bisa digunakan lagi karena fungsinya hanya sekali pakai dan langsung terbakar dan senjata tersebut rusak setelah Miguel mencoba menyerang Gojo dan gagal karena satu Black Robe tidak cukup untuk menghilangkan teknik kutukan Gojo. Terlebih lagi pembuatan Black Robe ini sangat lama sehingga mustahil didapatkan dengan waktu yang singkat untuk membuka segel Gojo. Kemudian masih pada momen keluarnya Gojo dari Prison Realms setelah negosiasi dengan The Angel berhasil dan mencoba mengeluarkan Gojo melalui pintu belakang Prison Realms yang ada pada Tengen. Di sini Hana langsung membuka segelnya dan di chapter 221 Hana sendiri berhasil membebaskan Gojo dengan menggunakan teknik Yakub Leader pada Prison Realms gerbang belakang. Nah, setelah membuka segel tersebut di saat yang sama terjadi gempa yang berasal dari kedalaman laut yang menjadi daerah tempat Kenjaku menaruh Prison Realms. Kenjaku menaruh Prison Realms di kedalaman laut tepatnya pada zona subduksi lempeng untuk mencegah Gojo lolos hidup-hidup. Jika seandainya Gojo berhasil lepas dari Prison Realms, lalu Kenjaku pun dengan ahli memposisikan Prison Realms di dasar jurang sedalam 8.000 meter di Palung Jepang sebagai zona subduksi. Setelah mendapatkan informasi tentang bagian belakang Prison Realms saat dia bergabung dengan Tengen, nah Kenjaku melakukan ini dengan keyakinan bahwa jika Gojo tidak tersegel atau lolos dia akan hancur oleh tekanan besar yang ada di bawah permukaan laut. Tapi nyatanya dengan kekuatan Gojo tidak ada tekanan yang cukup untuk menghancurkan Gojo, bahkan tekanan air laut sekalipun yang sangat kuat. Dan Gojo penyihir Jujutsu terkuat di dunia ini tidak hanya selamat tapi dia muncul lebih kuat dari sebelumnya dan haus akan pembalasan dendam terhadap kutukan yang mencuri tubuh sahabatnya. Musik, Geto. Dan demikian adalah pembahasan tentang cara kerja alat kutukan Prison Realms dan bagaimana cara Gojo bebas dari segel tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami, musik berikutnya. Bye.